Salam guru penggerak. Semoga kita diberi kesehatan dan kebahagiaan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Ahmad Hadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, dari SDN Sumber Baru 2, Kecamatan Sungai Pinang. Saya ambil kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu memanusiakan manusia, memberi kemerdekaan lahir dan batin untuk belajar sepanjang hayat, menuntun menuju kebahagiaan dengan asas kekeluargaan, menibak kodrat alam yang digariskan Tuhan dan menggiring kodrat zaman yang berpegang teguh pada nilai-nilai karakter bangsa. Pendidikan memberi kesadaran manusia secara utuh dengan menghadirkan alam keluarga, alam sekolah, juga alam masyarakat sebagai pusat pendidikan yang harus kita lestarikan. Pendidikan itu mengayomi dengan penuh kasih sayang, menjadi panutan dengan memberikan teladan yang baik, terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri dan mengikuti kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Selalu peka terhadap apa yang peserta didik butuhkan dengan mempedulikan potensi dan kodrat alam yang mereka miliki, serta memiliki kecintaan sekaligus menjiwai karakter bangsa ini. Peserta didik adalah subjek dan objek dalam pembelajaran. Mereka diharapkan dapat selamat dan berbahagia dalam menempuh pendidikan, bertumbuh dan berkembang dengan optimal, memunculkan kodrat alam dan mencapai kemerdekaan hidup, yakni tidak tergantung kepada siapapun, karena menyadari diri secara utuh baik sebagai pribadi atau sebagai bagian dari semesta ini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai seorang guru jauh lebih dominan dibandingkan murid, atau disebut juga dengan teacher-centered learning. Saya menuntut murid harus menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sering mengeluh dengan siswa yang nilainya rendah. Saya sering mengatakan siswa saya pemalas karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah, tapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Yang ketiga, sebelumnya saya berpikiran murid harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Murid harus dapat mencapai angka minimal KKM. Yang keempat, sebelumnya saya juga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan karakteristiknya. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Dengan segala ketulusan hati, menyayangi siswa dengan menerapkan student center learning, sehingga terwujudnya merdeka belajar pada siswa. Yang kedua, sebagai pendidik, kita harus lebih cermat melihat bakat anak, atau disebut juga dengan menuntun anak sesuai kodratnya. Menerapkan sistem AMONG di kelas, artinya metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dari itu, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang ketiga, tidak lagi memfokuskan penilaian kognitif anak.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di antaranya mencakup aspek kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu juga melaksanakan pembelajaran sambil bermain. Yang keempat adalah lebih memerdekakan anak dalam belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua, sebagai seorang guru, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran student centered learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Yang keempat, menerapkan sistem pelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Dengan memerdekakan anak, mereka dapat berpikir kritis. Dengan berkolaborasi atau berdiskusi, anak dapat menghargai pendapat orang lain. Dengan berkomunikasi, anak dapat mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Dan pada akhirnya, anak dapat menciptakan suatu produk atau menghasilkan kreativitas tertentu tanpa adanya paksaan.